Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Masak enak yuk. Di video kali ini aku mau berbagi 3 resep masakan yang enak, membuatnya sangat mudah, dan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dengan bumbu yang sangat sederhana, cocok untuk menu harian kita. Dan buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini aku ada ikan nila merah yang udah aku cuci bersih, aku potong-potong. Kemudian ini aku juga udah marinasi dengan menggunakan garam dan jeruk nipis supaya ikannya ini tidak bau amis ya. Kalau udah sisihkan dulu, kemudian siapkan ulekan. Kalau teman-teman mau pakai chopper atau blender juga silahkan. Masukkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas kencur, dan 5 buah cabai rawit. Untuk penggunaan cabai rawit silahkan sesuaikan dengan selera ya teman-teman untuk tingkat kepedasannya. Selanjutnya ini akan aku haluskan menggunakan ulekan seperti ini. Menghaluskannya tidak sampai halus ya teman-teman, untuk bumbunya masih bertekstur seperti ini, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya, kalau mau lebih halus silahkan. Kemudian aku tambahkan 1 ruas jahe. Untuk jahenya digeprek saja seperti ini, dan juga ada 2 batang serai sama ini digeprek saja, dan aku juga ada 3 lembar daun jeruk yang udah aku buang bagian tangkai kerasnya itu. Dan kalau ada silahkan tambahkan lengkuas dan daun salam ya teman-teman. Kalau udah sisihkan dulu, kemudian di sini aku ada 2 batang daun bawang yang ini aku iris atau potong kasar seperti ini. Kalau teman-teman ada bisa ditambahkan daun kemangi ataupun tomat yang masih hijau, itu makin mantep ya. Dan kalau udah ini sisihkan dulu, kemudian di sini aku panaskan secukupnya minyak. Kita tumis bumbunya ini sampai dengan matang, tanek dan harum. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Oke teman-teman, kalau bumbunya udah matang, tanek, silahkan tambahkan air secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan ya, dan biarkan airnya ini mendidih. Dan setelah air mendidih bisa ditambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai sedikit penyedap rasa, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam. Tambahkan juga sedikit gula, di sini aku pakai gula merah. Kemudian setelah bumbunya masuk, masukkan ikan yang tadi telah disiapkan. Setelah ikannya masuk, dimasak kembali, biarkan mendidih. Dan ikannya ini matang ya. Untuk ikannya ini tidak usah dimasak terlalu lama. Dan di sini aku tambahkan rendaman air asam jawa, aku pakai kurang lebih 1 ibu jari ya teman-teman. Dan aku juga tambahkan cabai rawit utuh, kalau kurang pedas ini bisa ditebus makin mantep ya teman-teman. Dan kita masak kurang lebih 10 menit, biarkan ikannya ini matang.
Kalau dirasa ikannya udah matang, di sini aku mau tambahkan santan kental. Aku pakai satu bungkus santan instan ukuran 65 ml ya teman-teman. Kalau nggak suka untuk penggunaan santan bisa di skip. Dan sampai di sini bisa dites rasa apa yang kurang ditambahkan untuk garam, gula dan penyedapnya ya teman-teman. Dan ini diaduk-aduk supaya tidak pecah santan, biarkan dia mendidih kembali beberapa saat dan semua bumbunya meresap ke ikannya. Dan kalau dirasa ikannya udah matang dan bumbunya juga udah pas untuk garam, gula dan penyedapnya, terakhir kita masukkan irisan daun bawang yang tadi telah disiapkan ya teman-teman. Kalau teman-teman ada bisa ditambahkan tomat hijau dan kemangi, itu makin mantap. Oke, kalau daun bawangnya udah masuk, kita tunggu mendidih beberapa saat aja teman-teman ya. Dan ini udah enak, mantap, bisa diangkat dan disajikan. Dan darah, ini dia teman-teman, olahan ikan ala desonya udah mateng, siap disajikan. Ini aku pindahkan ke piring saji dan dinikmati dengan nasi anget ditambahkan kerupuk aja. Ini udah mantep, enak banget. Untuk resep yang kedua ada makaroni goreng yang enak, cocok untuk di musim hujan. Membuatnya di sini aku siapkan air mendidih, aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian masukkan 200 gram makaroni. Aku tambahkan minyak goreng tujuannya supaya makaroninya tidak lengket satu sama lain ya teman-teman. Kemudian ini direbus kurang lebih 10 menit, biarkan makaroninya empuk dulu. Sementara sambil menunggu makaroninya empuk, kita siapkan bumbunya. Di sini aku pakai 3 siung bawang merah ukuran besar yang dipotong-potong tipis seperti ini. Selanjutnya juga ada bawang putih, aku pakai 4 siung yang dipotong atau diiris tipis. Jadi simpel sekali ya teman-teman, bumbunya hanya pakai diiris-iris saja, tapi rasanya enak, mantep banget. Selanjutnya ada 2 batang daun bawang, di sini sama aku potong kecil. Oke, setelah bumbunya siap, ini aku tambahkan cabai. Untuk penggunaan cabai silahkan disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Untuk tingkat kepedasannya, di sini aku pakai kurang lebih 5 buah cabai rawit. Kemudian di sini aku tambahkan 5 buah bakso. Aku pakai bakso sapi yang diiris tipis seperti ini, atau teman-teman juga bisa pakai bakso yang lainnya ya. Oke, setelah baksonya selesai dipotong-potong, di sini aku juga mau tambahkan sosis ayam. Untuk sosisnya sama, dipotong-potong kecil seperti ini aja ya teman-teman, atau potong sesuai dengan selera. Oke, kalau udah siap, ini sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku mau tambahkan sayuran. Di sini aku pakai sayur selada ya teman-teman, karena kebetulan pengen aja
Teman-teman bisa ganti menggunakan sayur sawi atau sesuaikan dengan stok yang ada. Dan aku juga mau tambahkan sayur atau kubis beberapa lembar aja ya teman-teman, dipotong kecil seperti ini. Dan nanti aku juga akan tambahkan telur. Selanjutnya siapkan teflon, kasih secukupnya minyak, tumis bawang merah dan bawang putih sampai dengan harum. Baiklah teman-teman, kalau udah kuning kecoklatan dan udah harum, di sini aku mau tambahkan bakso dan juga sosisnya ya. Selanjutnya ditumis kembali, biarkan sosis dan baksonya ini matang dulu. Kemudian sisihkan dan kita bisa pecahkan 1 butir telur. Dan telurnya ini digoreng orak-arik sampai dengan matang teman-teman. Kalau udah, aku mau masukkan dulu untuk sayur kolnya, karena menurut saya sayur kol ini agak sedikit keras dan perlu dimasak dulu ya teman-teman. Kalau mau ada sedikit air bisa ditambahkan air. Oke, selanjutnya masukkan makaroni yang tadi udah direbus, ini udah ditiriskan, dan tambahkan 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada, sejumput garam. Kemudian ini diaduk sampai dengan bumbu dan makaroninya tercampur rata. Kalau udah di sini aku mau masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Dan masukkan juga sayur seladanya ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sebentar, dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan sesuai dengan selera teman untuk garam, gula dan penyedapnya. Kalau udah enak, ini siap diangkat dan disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, makaroni kecapnya udah mateng. Beneran deh, ini rasanya enak, pedas, gurih, cocok dinikmati saat musim hujan. Lanjut untuk resep yang ketiga. Kalau punya sisa nasi di rumah, kita bikin seperti ini, mantep banget. Di sini aku udah siapkan semua bahannya. Aku punya 1 mangkuk nasi, kemudian ada jagung manis, ini setengah bonggol yang telah aku pisahkan dari bonggolnya ya teman-teman. Dan kemudian ada 2 papan petai yang udah aku bersihkan dan dicuci bersih juga, dan 2 butir telur. Kemudian ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang telah dicincang halus, 2 buah sosis yang telah dipotong-potong, dan 1 batang daun bawang diiris kecil-kecil. Dan untuk penggunaan cabai silahkan sesuaikan dengan selera ya. Kemudian di sini aku pecahkan 2 butir telur, dan ini nasi putih yang telah disiapkan. Campurkan 2 butir kuning telur dengan nasi ya teman-teman. Jadi kita ambil kuningnya saja, untuk putihnya kita sisihkan dulu. Dan ini akan aku aduk atau dicampur sampai dengan tercampur rata seperti ini. Biar lebih mudah, aku menggunakan sendok nasi saja. Dan kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku siapkan teflon, kasih secukupnya minyak. Aku mau goreng dulu untuk si pete dan sosisnya ini sampai dengan matang ya teman-teman. Karena di sini aku suka makan pete tapi yang matang. Kalau teman-teman nggak suka matang, bisa dimasukkan di akhir ya.
Dan setelah ditumis-tumis sebentar, ini udah matang dan udah ada bau asap yang khas itu ya teman-teman, jadi lebih enak. Ini kita angkat terlebih dahulu. Selanjutnya masih menggunakan wajan dan minyak yang sama, akan aku tumis bawang merah dan bawang putih yang telah dicincang. Ini cara yang simple dan praktis. Kalau teman-teman mau lebih halus boleh dihaluskan menggunakan blender atau ulekan ya teman-teman. Dan ini ditumis sampai dengan benar-benar harum. Kalau udah harum masukkan cabai, biar cabainya matang dulu, ditumis-tumis sebentar. Dan akan aku masukkan juga untuk si jagung manisnya ya teman-teman. Ini jagung manis sebentar aja udah matang, jangan khawatir nggak matang. Kemudian ditumis kembali, biarkan jagungnya matang. Kalau udah, ini sisihkan ke samping dulu. Dan di sini aku tuang putih telur yang ini sisa dari tadi yang kita ambil kuningnya ya teman-teman. Kemudian diorak-arik sampai dengan telurnya ini matang. Biarkan telurnya tanak dulu ya teman-teman, jadi nanti tidak berbau amis. Kalau udah seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan nasi yang tadi telah disiapkan. Diaduk-aduk sebentar, biarkan tercampur rata dengan bumbunya. Kalau udah, kita bisa masukkan sosis dan juga petai yang tadi telah digoreng. Kemudian bisa ditambahkan seasoningnya. Di sini aku hanya pakai garam dan penyedap rasa saja ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pakai persausan silahkan ditambahkan, tapi di sini saya suka lebih gurih menurut saya ya teman-teman. Dan ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dites rasa ya untuk garam dan penyedapnya. Kalau udah enak, ini kita aduk-aduk sebentar biar nasinya ini jadi perah atau sedikit kering ya, tapi kembali ke selera teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka terlalu kering, ini juga udah bisa diangkat untuk disajikan ya, atau juga bisa ditambahkan persausan. Dan di sini aku juga tambahkan daun bawang yang telah diiris-iris. Kalau teman-teman suka juga bisa tambahkan bawang merah goreng ya, lebih mantap. Dan kalau udah enak, udah kering seperti ini siap untuk diangkat dan disajikan. Dan darah, ini dia teman-teman, nasi goreng pete tanpa kecapnya udah mateng. Beneran deh, ini rasanya enak, lebih gurih menurut saya ya. Ada gurih dari telur dan juga sosisnya, dan ditambahkan dengan sedikit manis-manis dari jagungnya. Apalagi ditambahkan pete, ini makin mantep ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka pete, kalau nggak suka pete bisa di skip ya teman-teman. Dan sekian video dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman kalau punya sisa nasi mau dibikin apa. Terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.